Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hetsbun Arif dari Forum News Network. Pilkada serentak tahun 2024 ini yang tinggal beberapa hari lagi akan menjadi ujian apakah kehadiran dari Presiden Jokowi termasuk ketika dia ikut berkampanye di beberapa daerah yang sekarang ini didukung oleh dia itu akan menjadi berkah atau musibah. Tanda tanyanya sih saya lihat kalau melihat dari hasil-hasil survei itu menunjukkan bahwa beberapa daerah yang didukung oleh Jokowi itu malah ternyata elektabilitas kandidat atau pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung oleh Jokowi itu suaranya malah menurun. Jadi ini betul kalau sampai kemudian terjadi bahwa mereka kalah pada pilkada nanti, ya berarti Jokowi itu bukan merupakan sebuah berkah tapi dia menjadi musibah. Kita soroti setidaknya ada dua wilayah yang langsung Jokowi itu turun dan benar-benar ini dia all out. Pilkada untuk provinsi itu di Jawa Tengah dan kemudian untuk level kabupaten dan kota itu di kota Solo. Jelas kalau di kota Solo ini Jokowi tidak mau kalah ya begitu saja. Dan berikutnya itu juga kita akan soroti yang di Jakarta. Karena kan Jokowi ini sekarang juga sudah langsung terjun juga ke Jakarta melakukan konsolidasi bertemu dengan para relawan. Tetapi tanda-tandanya ini kandidat yang diusungnya, yang didukungnya Ridwan Kamil. Tapi di situ kalau ngomong Ridwan Kamil berarti ada Suswono juga dong ya, yang dari PKS itu kemungkinan besar akan kalah. Ini menarik kalau itu sampai terjadi karena kebetulan di tiga daerah tadi, baik Jawa Tengah, kemudian Solo dan juga Jakarta itu Jokowi itu langsung berhadapan dengan PDIP. Artinya ini dia head to head berhadapan dengan seorang wanita yang tadinya diakuinya sebagai ibunya sendiri, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau kita mau melipir sedikit ya di sekitar Jakarta, misalnya di Tangerang ini, politisi PSI Valdo Maldini yang juga sudah sowan ke Jokowi itu artinya Jokowi menunjukkan dukungan kepada dia dan tentu saja ini dukung karena Valdo Maldini diusung oleh PSI yang ketua umumnya adalah anaknya Jokowi, anak bontotnya Jokowi, Kaisang Pangarep. Malah ini kelihatannya bakal boncos. Suaranya tertinggal jauh dibandingkan dengan lawannya. Begitu juga halnya di Solo ya. Ini Respati dan Astrid ini yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP juga ini elektabilitasnya jauh tercecer ini. Oke, dari mana kita mau bahasnya dulu ya? Tentu yang akan terlihat itu adalah di Jawa Tengah karena jelas di Jawa Tengah ini pertama Jokowi punya kepentingan yang sangat besar karena ini adalah kantong suara yang harus dia menangkan jika dia ingin menggunakan Jawa Tengah ini sebagai basis nanti atau modal untuk Pilpres yang akan digunakan oleh putranya Gibran Rakabuming. Yang kedua, Jawa Tengah ini bagaimanapun juga pertaruhan. Ini bahkan boleh disebut ini ada pertaruhan pribadi, ya, pertempuran pribadi antara Ibu Megawati dan Jokowi. Megawati berkepentingan Jawa Tengah untuk mempertahankan kandang bantengnya, sementara Jokowi juga dia ingin menunjukkan sekali lagi dominasinya terhadap Jawa Tengah. Karena pada Pilpres kemarin itu kan dia berhasil membecundangi PDIP karena pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo dan Gibran Rakabuming yang diusung oleh Jokowi, didukung oleh Pak Jokowi tepatnya, itu kan mengalahkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh Ibu Megawati yang ini PDIP. Nah, sekali ini pasti PDIP tidak mau kalah, begitu juga Pak Jokowi juga tidak mau kalah. Ini jadi seru pertarungannya. Pada awalnya ini sebenarnya kandidat yang diusung oleh Jokowi atau sebenarnya ini Kim Plus yang usung secara resminya, tapi kita tahulah Pak Jokowi berkepentingan besar di situ. Ini jauh ya elektabilitasnya berhadapan dengan Andika Perkasa mantan Panglima TNI dan Hendar Priadi ini mantan wali kota Semarang begitu ya. Tapi ternyata ini belakangan kemudian elektabilitasnya pasangan Andika dan Hendi begitu nyebut namanya itu ternyata merambat dan kemudian sekarang itu sudah melampaui pasangan Lutfi dan Tat Yasin. Memang ini kalau kita lihat dari sisi margin errornya itu selisihnya memang tidak terlampau jauh.
Tapi dengan sudah melampaui itu saja itu kan tanda-tanda yang berbahaya. Kenapa? Karena trennya dia terus naik sementara Lutfi dan Tajassin itu menurun. Memang untuk menyebut bahwa di Jawa Tengah ini akan kalah itu masih belum bisa sampai kesimpulan semacam itu karena ini persaingannya masih sangat ketat dan kemudian masih dalam rentang margin error. Memang kalau berdasarkan survei yang digelar oleh SMRC, Saiful Mujani Riset dan juga Litbang Kompas, itu pasangan Andika Perkasa Hendy itu sudah unggul. Sebaliknya kemudian belakangan muncul survei baru yang dipublikasikan oleh indikator politik itu yang hasilnya terbalik ini. Jadi disebutkan bahwa pasangan dari Lutfi dan Tat Yassin itu lebih unggul. Tapi semuanya juga masih dalam rentang margin error. Jadi ada dua lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Andika Perkasa Hendy dan satu lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Lutfi dan Ted Yassin. Ini kan memang serem juga nih ya kalau lihatnya kan karena sekarang H minus berapa ini? H minus 6 ya sekarang ini artinya. Ini betul-betul situasinya sudah krusial karena ini tinggal menghitung suara yang belum memutuskan gitu. Jadi migrasi dari suara yang memutuskan ini kemana itu nanti akan sangat menentukan kalau dengan rentang margin error itu. Ini saya baca yang survei yang paling belakang yang terbaru saja ya. Survei indikator politik itu yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 13 November. Jadi masih baru banget ya. Di situ Lutfi dan Tat Yassin dinyatakan unggul dan ini katanya pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu elektabilitasnya mencapai 47,19%. Meski unggul, tapi jarak elektabilitasnya dengan Andika Hendy itu cuma 3,73%. Elektabilitas pasangan yang diusung oleh PDIP itu mencapai 43,46%. Dan ada 9,35% responden yang tak menjawab atau belum menentukan pilihan, sementara margin error dari survei ini adalah plus minus 2,3%. Jadi masih belum bisa ditentukan siapa yang unggul gitu ya. Nah sebelumnya survei dari Saiful Mujani Riset itu menyatakan bahwa dari survei yang mereka lakukan pada tanggal 15 sampai 20 Oktober itu pasangan dari Andika Hendy itu lebih unggul. Ya, bahkan ini angkanya sudah lebih 50%, 50,4%. Sementara pasangan Lutfi dan Yassin itu elektabilitasnya 47%, artinya selisih 3,4%. Lalu ada 2,6% responden yang belum menentukan pilihan. Dan ini memang masih dalam rentang margin error karena margin of error-nya itu plus minus 2,9%. Nah, Litbang Kompas ini malah sulit untuk kita prediksi walaupun tetap saja pasangan Andika Hendy itu memiliki elektabilitas yang lebih tinggi. Selisih dua pasangan ini hanya 0,7%. Andika Hendy memiliki elektabilitas 28,8%, sementara Lutfi Tat Yassin itu punya elektabilitas 28,1%. Ada 43,1% yang belum menentukan pilihan atas alias undecided voter. Ini gede banget ini ya. Ini surveinya dilakukan sama loh dengan SMRC ya, ini tanggal 15 sampai 20 Oktober. 1.000 responden yang dilibatkan dan tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error plus minus 3,1%. Jadi Jawa Tengah ini pertempurannya akan sangat seru ya, karena tadi itu mereka masing-masing punya kekuatan. Secara tradisional ini PDIP tentu saja itu adalah basisnya, ini kandang banteng. Sementara Jokowi tentu saja ditopang oleh kekuasaan karena bagaimanapun juga ini sekarang pelaksana atau pejabat gubernurnya itu adalah seorang pensiunan polisi bintang 3 yakni Nana Sujana dan itu adalah orangnya Pak Jokowi. Sementara Lutfi ini juga merupakan purnawirawan dari polisi bintang 3 juga. Jadi kalau kemudian terjadi ini pengerahan dari aparat penegak hukum misalnya polisi dan kemudian juga dari ASN mereka cukup sukses, maka ya ini mereka berpeluang untuk menang. Tapi saya kira PDIP juga tidak mau tinggal diam, itu mesti mereka melakukan man to man marking gitu atau bukan zona marking tapi man to man ya untuk jaganya itu, karena bagaimanapun juga kan latar belakang dari Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ini tentu saja masih tetap punya basis yang cukup kuat di kalangan TNI. Jadi kita belum bisa menentukan Jawa Tengah itu. Tapi dengan hasil seperti sekarang ini saja buat PDIP itu merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Nah, bagaimana Jakarta? Jakarta ini benar-benar ini situasinya sangat mengejutkan karena pasangan Pramono Rano yang diusung oleh PDIP itu kan tadinya nggak dihitung lah ya, jauh lah ini elektabilitasnya. Memang faktor Sidul ini juga cukup kuat.
Tapi tetap kalau dibandingkan dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 15 parpol, ya ini pasti jauh sekali. Karena itu Pramono sendiri pernah menggambarkan ini seperti David melawan Goliat gitu. Tapi belakangan ini ternyata semua lembaga survei itu menyatakan bahwa pasangan Pramono Rano itu sudah melampaui elektabilitasnya dari Ridwan Kamil Suswono. Sempat kemarin memang ada survei yang dilakukan oleh Poltreking yang menyatakan bahwa pasangan Ridwan Kamil Suswono itu lebih unggul. Tapi belakangan kan kemudian Poltreking diberi sanksi oleh Persepi gitu ya, Perhimpunan Survei Opini Publik, karena kok beda banget nih elektabilitasnya yang Ridwan Kamil dan Suswono yang dipublikasikan oleh Poltreking dibandingkan dengan yang dipublikasikan oleh Lembaga Survei Indonesia. Lembaga Survei Indonesia itu justru mengunggulkan pasangan Pramono Rano Karno. Padahal ini surveinya dilakukan pada saat yang bersamaan. Tapi kalau saya baca, ini bukan hanya Lembaga Survei Indonesia yang mengunggulkan pasangan Pramono Rano. Survei Polmark Indonesia itu juga mencatat bahwa pasangan Pramono Rano itu elektabilitasnya mencapai 40,3%, sementara RK dan Suswono itu hanya 34,8% dan Dharma Kun itu angkanya 3,2%. Nah, Polmark juga mengukur tingkat kemantapan pilihan responden atas pilihannya. Sebanyak 30,1% Pramono Rano mengaku telah mantap. Sementara RK dengan elektabilitas 34,8%, sebanyak 24,3 respondennya itu 24,3% ya. Itu respondennya mengaku mantap. Jadi lebih rendah tingkat kemantapannya. Dan surveinya ini dilakukan baru-baru ini karena tanggal 7 sampai 15 November. Sampelnya 1.200 orang dengan menggunakan metode multi-state random sampling. Dengan margin errornya plus minus 2,9. Jadi sudah ini di luar rentang margin ya, di luar rentang margin error. Nah, kemudian ada juga hasil yang dirilis Indopolling yang Pramono Rano itu meraup 48,4%. Kemudian itu selisihnya sampai 10% karena pasangan RK Suswono itu hanya 38,4%. Litbang Kompas juga merekam hasil yang sama bahwa pasangan Pramono Rano itu lebih unggul dibandingkan dengan pasangan dari Ridwan Kamil ya. Pramono Rano itu posisinya atau elektabilitasnya 38,3%, sementara RK Suswono itu 34,6%. Dan Dharma Kun posisi buncit 3,3%. Ini selisihnya nggak terlampau jauh sih kalau ini ya, sekitar 3, sekian persen saja. SMRC juga menyatakan pasangan Pramono dan Rano ini juga unggul. Jadi dari beberapa lembaga survei kelihatannya situasi di Jakarta berbeda sekali dengan di Jawa Tengah. Kalau tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada blunder-blunder, misalnya yang dilakukan oleh pasangan Pramono Rano, ya mereka diperkirakan ini akan memenangkan Pilkada Jakarta. Makanya itu kemudian Jokowi turun langsung di Jakarta ini. Nah, bagaimana sekarang dengan Kota Solo? Kota Solo ini penting kita soroti juga karena seperti halnya Jawa Tengah, di Solo ini Jokowi itu juga belusukan di sini. Bukan hanya Jokowi, Gibran dan Kaisang itu juga ikut belusukan. Di sini kan Jokowi itu mendukung pasangan nomor urut 2 Respati Ardi dengan Astrid Wilayani. Ini dia berhadapan dengan kandidat yang diusung oleh PDIP, yakni Wali Kota Incumbent Teguh Prakosa Bambang Nugroho. Jadi dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 2024, itu pasangan yang diusung oleh PDIP itu elektabilitasnya sudah 34,9%, sedangkan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu baru 23,4%. Jadi ini rentang jauh sekali ya, selisihnya ini bisa sampai 11,5%. Jadi lebih dari 1 digit gitu ya. Sementara yang belum menentukan pilihan itu sebesar 41,7%. Ini besar sekali dan ini nanti bisa mengubah peta itu. Tapi dari sini kelihatannya PDIP juga Solo ini kan tetap saja walaupun itu kampung halamannya Pak Jokowi juga itu adalah basis dari PDIP. Kelihatannya PDIP juga nggak mau mengalah. Tadi saya menyinggung soal Tangerang. Kenapa nih Tangerang itu? Karena Valdo Maldini, ini politisi PSI ini juga sudah sowan ke Pak Jokowi. Artinya dia juga mengharapkan berkah dari Pak Jokowi. Tapi ternyata berkah itu tidak dia peroleh. Survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi, ini milik pengamat Hendy Satrio, itu mendapatkan data nomor urut 3, Sahrudin Mariono, memiliki elektabilitas atau tingkat keterpilihan mencapai 63,8%,
Sementara paslon nomor urut 1, Valdo Maldini dan Muhammad Fadlin Akbar itu sebesar 20,2%. Jauh banget ini ya, 40% lebih. Sementara pasangan lain itu tidak terlalu signifikan lah angkanya. Saya membaca ini tim ses dari Valdo ini memprotes dan hasil itu, dan dia menyatakan bahwa kedai kopi itu tidak terdaftar. Jadi mereka tidak mempercayai hasil itu. Dari data-data tadi kita ambil sampel di dua provinsi dan dua kota Jawa ini, semua menunjukkan bahwa kandidat yang diusung oleh Jokowi ini ternyata malah menunjukkan tanda-tanda bukannya menang tapi bakal kalah. Ini jadi artinya Jokowi ini kalau betul-betul kalah, misalnya di Jawa Tengah terutama dan kemudian Solo, kalau di Jawa Tengah masih 50-50, tapi kalau Solo kayaknya hampir pasti. Sementara Jakarta juga tanda-tandanya sangat kuat bahwa pasangan ini diusung oleh Jokowi, yang didukung oleh Jokowi, yakni Ridwan Kamil dengan Suswono itu bakal kalah melawan pasangan Pramono Rano. Sementara yang di Tangerang kelihatannya juga hampir pasti ya kalah ya ke kandidat yang diusung oleh PDIP, dan itu di-endorse juga oleh Jokowi. Jadi ini sebenarnya kalau sampai terjadi itu secara politis ini menjadi satu kecelakaan politik bagi Jokowi, dan seharusnya itu tidak perlu terjadi karena sebagai presiden tidak seharusnya Jokowi tidak perlu lagi cawe-cawe semacam itu. Tapi kan karena kita tahu ada kepentingan politik pada Pilpres 2029 nanti menyebabkan Jokowi makanya tetap terus cawe-cawe. Dan ini kemudian kalau ternyata malah mereka dukungnya kalah, berarti kehadiran Jokowi itu bukan merupakan berkah tapi musibah. Saya Sumenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.